Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya sosok berdarah yang terdeteksi sebagai sosok nomor 6 atau Sukiantai mantan Kaisar Taishu mulai menekan Xiaoyan. Namun dengan mengaktifkan 2 bintang kembar, Xiaoyan akhirnya berhasil lepas dari pengekangan dan tumbuh menjadi tubuh keabadian fisik super raksasa. Setelah beberapa waktu keduanya melakukan negosiasi, dan Xiaoyan berkata seolah-olah dia bersedia bergabung dengan Taishu. Bagus. Kau telah menyadarinya dan itu cukup baik. Tetapi sebelum itu aku ingin bertanya apa yang membuatmu mengambil tindakan melawan prajurit Taishuku. Ucap sosok berdarah itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tentu saja hal ini menjadi terasa sangat aneh, sepertinya rekrutmen sebelumnya hanyalah percakapan palsu. Faktanya tujuan sebenarnya adalah untuk mendengar sesuatu dari mulut Xiaoyan. Senior, mereka yang menyerangku terlebih dahulu. Ucap Xiaoyan menjawabnya dengan tenang dan merasa tindakannya hanyalah pembelaan diri. Mungkin dia berpikir bahwa Xiaoyan seharusnya menolaknya. Dengan Xiaoyan menyetujuinya, sepertinya ini agak mencurigakan. Tetapi tidak peduli bagaimana jawaban Xiaoyan, sosok berdarah itu sebenarnya sudah punya jawabannya sendiri. Berhentilah berpura-pura. Zhu-sang, kau dan aku adalah teman lama. Aku masih bisa melihat trik ini. Tidak ada gunanya kau terus berbohong. Ucap sosok berdarah itu segera mencibir. Percakapan antara dua orang itu sepertinya hanyalah omong kosong. Setelah mendengar kata-katanya, Xiaoyan sedikit terkejut dan sekarang wajahnya dipenuhi keraguan. Tetapi secara alami Xiaoyan tahu semua yang dikatakannya sebelumnya hanyalah untuk mengujinya. Sehingga saat melihat dirinya tidak menunjukkan keraguan apapun, dia sengaja mengatakan hal ini untuk mengujinya lagi. Tetapi sekarang bisa dianggap Xiaoyanlah yang memegang pertarungan psikis ini. Karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia adalah yang mulia Zhu-sang, Xiaoyan merasa sosok berdarah di hadapannya berbicara seperti ini karena keraguannya. Kalau tidak, dia tidak akan banyak bicara untuk mengujinya. Senior, apa maksudmu? Junior menjadi sangat bingung. Ucap Xiaoyan dengan hormat menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Ekspresi di wajahnya tampak sangat serius dan tidak ada kekurangan sama sekali. Ditambah lagi dengan tatapan matanya yang tidak penuh keraguan, sikap Xiaoyan bisa dikatakan telah menekan semua gejolak di dalam hatinya. Sepertinya sekarang Xiaoyan benar-benar memposisikan dirinya sebagai anggota dari klan Yuanzhen. Sial, apakah mungkin dia bukanlah reinkarnasi dari Zhu-sang? Tetapi dia memang klan Yuanzhen. Melihat ekspresi Xiaoyan yang sangat serius, hal itu justru menyebabkan sosok berdarah itu terdiam dan ragu-ragu. Sekarang dia menjadi percaya bahwa Xiaoyan mungkin bukan sosok 9 yang dicarinya. Pada saat ini di dalam pikiran Sukiantai, hanya Zhu-sang yang bisa memasuki alam dewa kekacauan dan menjadi sosok nomor 9 yang bermain catur dengannya. Jika kau bukanlah reinkarnasi yang mulia, mungkinkah kau Shizun yang gila itu? Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Nama Shizun jelas telah diubah oleh banyak dunia. Namun mungkin ini adalah gelar yang dia buat sendiri. Karena setiap orang yang mengenal Shizun selalu menganggapnya sebagai orang gila. Bagaimanapun Xiaoyan telah memperoleh beberapa ingatan dari Shizun dan Yang Mulia melalui orang-orang yang mengenal keduanya. Dari sudut pandang pemahamannya, Shizun dan Yang Mulia termasuk dalam kedua karakter orang yang berbeda. Meskipun karakter keduanya sangat berbeda, tetapi ada satu hal yang selalu identik, yaitu kendali kekuasaan. Alasan mengapa mereka bisa menjadi kekuatan papan atas adalah karena keduanya memiliki bakat yang jauh melebihi makhluk lainnya. Sepertinya kegilaan Shizun inilah yang menjadi sumber kekuatannya. Saat Shizun melawan klan Cimi dengan ratusan avatarnya, itu juga bisa dianggap sebagai tindakan yang gila. Xiaoyan merasa hanya Shizun yang bisa melakukannya.
Dari ingatan itu, Xiaoyan juga berpikir bahwa kekuatan Shizun saat itu masih jauh dari kekuatan puncaknya. Meski begitu, dia masih bisa melakukannya dan membuat klan Qimi begitu takut padanya. Sehingga dia bisa membayangkan saat Shizun berada di puncak kekuatannya. Kekuatannya sangat terkenal di antara banyak dunia luas ini. Setidaknya Sukiante jelas mengenali Shizun. Apa yang dimaksudkan oleh senior? Junior masih bingung, Yang Mulia Zuzang. Junior masih bingung. Yang Mulia Zuzang terdengar familiar. Tetapi orang gila. Senior, aku masih normal dan tidak akan menjadi gila. Ucap Xiaoyan berkata dengan serius dan masih menangkupkan tinjunya dan mengatakannya. Dia tampak penuh hormat. Karena Sukiante tidak memiliki cara untuk memastikannya, maka Xiaoyan akan terus berpura-pura seperti itu sampai Sukiante sepenuhnya percaya kepadanya. Dunia tanpa batas telah hancur. Junior berharap suatu hari nanti bisa membalas dendam. Senior sangat kuat. Junior ini bersedia bergabung dengan Taisu. Kebencian antara klan Qimi dan klan Yuanzhen sedalam lautan. Aku bahkan telah bersumpah darah kepada leluhurku selama aku masih hidup. Aku harus membalaskan dendam klan Yuanzhen dengan segala cara. Dan membalaskan dendam dunia tanpa batas. Xiaoyan mengencangkan tangannya dan terlihat jarinya tertekan dengan erat lalu mengeluarkan suara klik. Matanya juga dipenuhi dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan bola matanya tampak memerah ditambah dengan retorika kemarahan ini. Sosok berdarah itu benar-benar tercengang melihatnya. Apakah aku menemukan orang yang salah? Mungkin kata-kata inilah yang dipikirkan Sukiante sekarang. Bagaimanapun selip gioknya tidak bisa merasakan nafas apapun di tubuh Xiaoyan. Hal inilah yang membuat Sukiante tidak bisa memastikan identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Baiklah, jika itu masalahnya, aku akan mengizinkanmu bergabung dengan Taisuku. Setelah terdiam beberapa saat, Sukiante berbicara perlahan. Sepertinya dia benar-benar percaya pada Xiaoyan dan menerimanya. Adapun Xiaoyan, dia segera mencibir di dalam hatinya. Xiaoyan juga tidak tahu apakah perubahan itu karena kemampuan aktingnya yang luar biasa atau apakah Sukiante masih bermain-main dengannya. Tetapi selama Sukiante tidak dapat membuktikannya, maka identitasnya akan tetap aman. Senior, ada sesuatu yang ingin kukatakan dan aku tidak ingin menipumu. Sebelum bertemu dengan senior, junior ini telah berjanji dengan roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Aku khawatir meskipun aku bergabung dengan Taisu, tetapi hatiku masih milik dunia ini. Jadi aku tidak bisa bergabung. Ucap Xiaoyan berkata perlahan dan ingin mempermainkannya lagi. Omong kosong, kau telah berjanji kepada aku. Saat mendengar kata-katanya, Sukiante langsung mencoba untuk menangkapnya. Dia ingin menyelidiki identitas asli Xiaoyan dengan cara mencari ingatan jiwanya. Namun Xiaoyan masih berhasil menghindarinya. Kau setuju dengan dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Kenapa kau tidak mengatakannya sebelumnya? Ucap Sukiante sedikit marah dan tidak senang dengan sikap Xiaoyan. Maaf senior, hal ini karena aku tahu senior pasti orang yang sangat berkuasa. Bagi junior, selama aku bisa menjadi lebih kuat, dunia manapun tidak akan menjadi masalah. Tetapi, ucap Xiaoyan berhenti berbicara dan menatap dengan dalam ke arah sosok berdarah. Kekuatan seperti apa yang akan diberikan oleh roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis kepadamu? Kau bisa datang ke dunia Taisu. Ikuti aku dan kekuatanmu akan berlipat ganda. Ucap Sukiante terus melihat tubuh keabadian fisik super raksasa Xiaoyan. Meskipun kekuatan Xiaoyan mungkin masih belum cukup kuat, namun dengan bakatnya maka hal itu hanyalah masalah waktu. Sebelum dia benar-benar menjadi lebih kuat, terlebih lagi kekuatan klan Yuanzhen adalah eksistensi yang bahkan Taisu tidak berani menyentuhnya. Saat ini Sukiante tampak sedikit bersemangat dan mencoba memenangkan hati Xiaoyan. Baiklah, tetapi kau jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Mengingat situasi saat ini di dunia kuno, dewa abadi dan iblis, ada kemungkinan besar bahwa ini juga akan menjadi target berikutnya. Sekarang aku masih terlalu lemah.
Namun tidak akan lama lagi dunia Taisuku akan menaklukkan 9 dunia dan menjadi yang paling kuat serta memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu terjadi, maka Taisu bukanlah sesuatu yang bisa dikunjungi oleh siapapun, bahkan jika mereka menginginkannya. Ucap Sukiante berkata dengan dingin. Saat mendengar kata-katanya, Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya. Berdasarkan kata-kata dari senior, junior bersedia. Setelah jeda yang disengaja, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan mengangkatnya dengan kuat. Nada suaranya tegas seolah-olah dia benar-benar telah mengambil keputusan. Tetapi pada detik berikutnya, Xiaoyan melanjutkan kata-katanya lagi. Senior, junior ini masih memiliki beberapa urusan pribadi yang belum terselesaikan. Mungkin diperlukan beberapa waktu untuk melakukan perjalanan ke Taisu. Bisakah senior memberi waktu lebih banyak kepada junior ini? Saat mendengar ini, Sukiante langsung tercengang. Hubungan yang menyedihkan. Simpan ini untukmu. Kau harus menyimpan token ini. Jika tidak ada token pengenal saat memasuki Taisu, kau akan dikepung dan dianggap sebagai penyusup. Ucap sosok berdarah itu mengangkat tangannya. Dan sebuah tanda yang diukir dengan karakter Sukiante itu ditangguhkan di depan Xiaoyan. Melihat token di hadapannya dan merasa tidak yakin, dia merasa posisinya dapat dikunci melalui slip giok ini. Jika Xiaoyan membawa token itu bersamanya, maka Sukiantai bisa mengetahui setiap gerakannya. Tetapi Xiaoyan memiliki batu giok khusus, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal ini. Terima kasih senior atas dukungannya. Setelah aku selesai mengurusnya, aku akan segera pergi berangkat ke Taisu. Pada saat ini Xiaoyan selalu terlihat hormat, sehingga mustahil bagi sosok berdarah itu untuk menemukan petunjuk apapun. Dia merasa tidak perlu menyembunyikan fakta tentang dunia tanpa batas kepadanya. Hei, Taisu pernah menjadi anggota penyerang dunia tanpa batas. Saat kau semakin kuat, kau tidak akan memberontak melawan Taisu, bukan? Ketika Xiaoyan mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mantan Kaisar Sukiante tentu saja berharapan akan mengungkapkan kekurangannya. Selain itu, dia juga mengetahui niat Xiaoyan yang ingin menjadikan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis sebagai tempat persembunyiannya. Dengan kekuatanku, sulit bagiku untuk membalaskan dendam dunia tanpa batas. Tetapi setidaknya aku harus melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam klanku. Senior, jangan khawatir. Aku jelas bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebencian. Xiaoyan juga bereaksi dengan sangat cepat dan dengan tanpa berpikir. Tentu saja jeda yang lama akan menjadi salah satu kekurangannya. Jadi dia segera menjawabnya. Menurut pemahaman Xiaoyan, kebencian antara klan Qimi dan klan Yuanzhen sangatlah dalam dan jauh dari imajinasinya. Sehingga dia mengesampingkan topik ini. Dan kembali lagi dengan permasalahan klannya sampai kedua kakinya bisa berdiri tegak. Apakah maksudmu kau ingin terus tetap tinggal di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis? Jelas sekali jawaban Xiaoyan tidak membuat Sukiante menemukan kekurangan apapun. Dan itu bahkan membuatnya sedikit mengangguk, seolah-olah menunjukkan kepuasan. Kau dapat menyimpan slip giok ini dan segera menghancurkannya ketika memancarkan cahaya biru. Setelah selesai berbicara, sosok berdarah itu melambaikan tangannya dan sebuah batu giok melayang di hadapannya. Namun tanpa diduga, Xiaoyan sama sekali tidak bertanya lagi dan segera memegang selip batu giok. Setelah menyelesaikan urusan di gerbang kuno, aku akan pergi ke Taisu sesegera mungkin. Ucap Xiaoyan berkata dengan nada suara yang tegas dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Sepertinya kau juga memiliki sarana untuk melakukan perjalanan antara dunia. Melihat tindakannya, Sukiante sempat ragu dan merasa ada yang disembunyikan oleh Xiaoyan. Tidak, aku datang ke sini secara kebetulan. Jadi bagaimana mungkin aku bisa melakukan perjalanan antar dunia? Xiaoyan merasa bahwa ini hanyalah ujian. Hanya saja ujian seperti itu levelnya terlalu rendah baginya, sehingga dia dengan mudah menanganinya. Pada saat ini token yang sebelumnya diberikan kepada Xiaoyan ada di genggamannya. Dan setelah menerima selip batu giok, Xiaoyan juga memegangnya di satu tangan yang sama. Melihat ini Sukiante terdiam sejenak. Dan sepertinya dia menyesali tindakan Xiaoyan.
Dengan menghancurkan token, itu akan membawamu ke Taisu. Jika selip batu giok ini mengeluarkan cahaya, maka itulah orang yang sedang aku cari. Dan kau juga harus menghancurkannya, jangan menjadi sampah. Jangan sampai salah, ucap Sukiante mulai menjelaskan lagi. Dan Xiaoyan mengangguk sebagai tanda dia memahaminya. Ingatlah, setelah bersinar segera hancurkan. Kali ini aku akan memaafkanmu karena telah membunuh prajurit Taisuku. Ucap Sukiante melanjutkan kata-katanya dan mengingatkan Xiaoyan kembali. Terima kasih banyak senior, ucap Xiaoyan. Segera Sukiante melambaikan tangannya. Dan sosok berdarah di hadapan Xiaoyan mulai runtuh dan menyebar. Kemudian Xiaoyan berjalan pergi dengan perasaan penuh kemenangan. Saat ini dia masih memegang selip giok di satu tangannya dan token di tangan lainnya. Setelah sosok berdarah Sukiante menghilang, terlihat jelas bahwa ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah. Saat ini Xiaoyan menyadari bahwa dia mengeluarkan banyak keringat di dahinya. Dia juga tidak pernah menyangka akan bertemu dengan mantan Kaisar Taisu Sukiante dengan cara seperti ini. Tanpa harus mencari tahu lebih jauh, Xiaoyan juga sudah memahami bahwa para prajurit Taisu yang datang ke sini hanya untuk menemukannya, dan mereka hanyalah mata-mata Sukiantai. Apa yang tidak ingin dia duga adalah bahwa selip batu giok resep obat yang diberikan kepadanya mengandung kekuatan jiwa. Namun dia telah memasukkannya ke dalam buku giok. Selain selip batu giok, dia juga memasukkan belati yang diberikan oleh Huan Ken dari dunia Dewa Sembilan Surga. Meskipun ini mengandung fluktuasi yang menakutkan, namun dia tidak akan mengeluarkannya dari buku giok dalam pertemuan di alam dewa kekacauan. Saat ini identitas aslinya secara bertahap menjadi semakin jelas. Semakin banyak Xiaoyan mengetahuinya, itu membuatnya semakin terkejut. Setidaknya sejauh yang diketahuinya, tidak diragukan lagi bahwa sosok-sosok yang ada di alam dewa kekacauan adalah sosok orang kuat teratas di setiap dunianya masing-masing. Tetapi Xiaoyan merasa dengan adanya dirinya, ini seolah-olah tidak ada tempatnya. Sekarang Xiaoyan juga harus terus berpura-pura di hadapan nomor 4 bahwa dia hanyalah avatar. Jika difikirkan dengan hati-hati, tindakannya di depan Sukiante sebelumnya bisa dianggap sangat konyol. Meskipun dia sedang bernegosiasi, namun dia tetap menggunakan penipuan untuk menghindari pengungkapan identitasnya. Dengan demikian, setidaknya dia menyelamatkan nyawanya sendiri. Tetapi jika sosok nomor 4 tahu bahwa dia bukanlah avatar melainkan dirinya yang sebenarnya, ditambah fakta bahwa dia masih berada pada langkah ke-7 keabadian Kaisar, masih bisakah nomor 4 memandang Xiaoyan dengan serius? Adapun Sukiante, jika dia mengetahuinya, maka dia mungkin akan membunuh Xiaoyan dengan cara apapun. Kupikir setelah tubuh fisikku menerobos tubuh keabadian fisik alam leluhur, aku dapat memenuhi syarat untuk berdiri tegak. Sosok berdarah tadi hanyalah metode Sukiante yang menggunakan mayat prajuritnya. Namun dia masih dapat dengan mudah menekanku. Sial, ternyata kekuatanku masih terlalu lemah. Terlebih lagi Sukiante merupakan mantan Kaisar Taisu. Sekalipun dia tidak kuat, namun dia akhirnya turun tahta. Seperti Kaisar baru saat ini bahkan lebih kuat dari Sukiantai. Memikirkan hal ini, Xiaoyan langsung mengepalkan kelima jarinya. Pada saat ini keinginannya untuk menjadi lebih kuat menjadi semakin besar. Sebelum kembali ke Senshi, aku harus menggunakan cara untuk dapat menerobos keabadian para dewa. Jika tidak, bahkan jika aku kembali, maka itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun musuh yang harus dihadapi masih terlalu kuat. Kemunculan sosok berdarah Sukiante membuat Xiaoyan merasakan urgensi yang kuat. Seiring berjalannya waktu, jumlah pertempuran di alam dewa kekacauan juga pasti akan meningkat. Tentu saja cepat atau lambat, identitasnya akan terungkap. Sehingga yang harus dilakukan Xiaoyan adalah secara bertahap menjadi lebih kuat sebelum identitasnya terungkap sepenuhnya. Setidaknya dia harus memenuhi syarat untuk berada di alam dewa kekacauan. Setelah memikirkan rencana ke depannya dan menyimpan token selip batu giok yang diberikan oleh Sukiantai, Xiaoyan segera memandang ke arah pilar Tianjun lagi. Tidak peduli apa yang terjadi, tujuan perjalanan ini adalah untuk membawanya pergi.
Setelah Xiaoyan tidak menggunakan sihir Tianjun, itu justru kembali ke posisinya semula. Namun setelah dicabut dan digunakan oleh Xiaoyan sebelumnya, semua debu yang membeku di pilar Tianjun telah terlepas, sehingga memperhatikan permukaan yang berwarna emas. Dan ada juga garis misterius yang muncul di atasnya. Pil Tianjun ini memiliki semangat juang atau kodam di dalamnya. Jika dia secara paksa menariknya keluar dan menggunakannya, maka itu hanya bisa dianggap sebagai senjata besi dan jelas bukan harta karun. Bagaimanapun jika Xiaoyan ingin benar-benar mendapatkan pilar Tianjun, maka dia harus dikenali olehnya. Saat berikutnya Xiaoyan mendekati pilar Tianjun lagi dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Segera sentuhan angin menyebar ke ujung jarinya. Terlihat Xiaoyan perlahan menutup matanya. Dengan kekuatan jiwanya, dia mencoba menjajahi pilar Tianjun. Namun Xiaoyan merasakan ada kekuatan misterius yang melonjak, sehingga kekuatan jiwanya tidak bisa menembusnya. Aku yakin kau memiliki semangat, dan sepertinya kau ada di sini untuk menunggu tuanmu. Tetapi menurutku, kau tidak datang untuk menemuiku. Dunia tanpa batas telah berubah, dan klan Yuan Shen juga telah terbunuh, dan dia tidak akan pernah datang lagi. Jika tidak ada hal yang lain terjadi, seharusnya dia akan bereinkarnasi. Tetapi kau tidak perlu menunggunya lagi, dan kau tidak akan bisa menunggunya. Dikarenakan Tianjunsu memiliki semangat perlawanan, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah membuatnya percaya kepadanya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.